mamiku sama masa lalu babeku. Ya aku pun tahu tuh udah besar ya, kira-kira umur 17 atau 18. Ini rumahnya depan rumahku. Ya storynya panjang lah. Makanya apa ya, di sekitarku sini tuh masih ada sih dulu yang orang tua atau orang sepuh-sepuh dulu tuh apa ya, ya lebih dari satu lah istrinya. Makanya setiap ada adus barang apa besar atau adus. Nah, aku belajar banyak tentang kehidupan tuh dari babeku. Ya intinya kita harus saling memaafkan, lupakan masa lalu, tatap masa depan. Lah, omongannya rodok waras. Yes, itulah. Nih. Nih. Dan ini buleku. Ya, bukannya menjelekkan ya. Dulu sebelum aku sama beliau ini deket ya sempat corona nggak tahu ya, mungkin sempat apa ya, saya tak break dulu. Koneng angetan ya wegah ki modelnya kayak ngene iki. Sana duduk sana. Ayo. Bangun. Setengah 9 mau jemput Casey. Nanti tak ceritain lebih detail tentang ya, bukannya membuka aib orang yang sudah meninggal ya, yang sudahlah. Nanti tak ceritain ya. Saya tak jemput sekolah dulu. Oke. Intermezzo dulu ya dari dinas permomongan dan kegiatanku sehari-hari. Sebelumnya tuh waktu aku ngambil video di awal tadi tuh ya waktu lagi ngomong. Nah, aku mau curhat atau mau share ke kalian bahwa hidup ini tuh ya harus dijalani ya, meski seterjal apa rintangan ya kita harus siap menghadapi. Kenapa aku ambil video di awal tadi? Ya ini kembali ke masa lalu, cerita keluargaku lah. Babeku kan dulu ya bukannya buka aib orang yang meninggal ya, ini buat semoga bisa menjadi inspirasi kalian. Sejelek apapun masa lalu orang tua kita berusaha untuk melupakan dan bisa hidup berdampingan dan berdamai. Kenapa bisa bilang seperti ini? Aku pun juga pernah mengalami, karena hidup di dunia ini kita itu sistemnya simbiosis mutualisme. Kalau bisa ya saling menguntungkan. Ini satu itu kan masa lalu babeku, istri pertama. Kalau di kampungku sini tuh masih lah ya, dulu ceritanya tuh masih banyak ya yang laki-laki dengan 1, 2, 3 istri. Kalau sekarang tuh ya kehidupan udah mulai agak susah, maksudnya ya serba mahal. Kalau orang dulu kan kebun ada, padi beras bisa punya sendiri. Kalau sekarang kan kita harus bekerja dan mencari uang untuk bisa makan. Nah, kembali lagi masa lalu babeku. Yang pertama itu istri pertama, kedua itu ibuku, ketiga itu ada di Brangsong Kendal. Dan katanya sih aku tuh punya adik perempuan ya, dari ibu yang berbeda. Kenapa aku bilang anaknya Kanjeng Mawi paling ayu? Ya aku membuat nasibku sendiri, nasib baik sendirilah.
kenapa bilang anak Kanjeng Mami paling ayu ya, makanya karena aku anak perempuan satu-satunya Kanjeng Mamiku. Kalau aku nggak mau berani bilang anak paling ayu babeku, nggak berani. Masalahnya aku punya adik perempuan satu, kira-kira ya mungkin umurnya 2-3 tahunan lah, selisih 2 atau 3 tahun sama anakku yang besar itu, yang sekarang 21 tahun. Dan aku pun belum pernah melihat face-nya atau wajahnya sama sekali selama 23 tahun. Karena setelah kepergian babiku ini, keluargaku kan ya ibarat kapal di tengah lautan tanpa nakoda. Tuh. Dan yang di sana itu adikku perempuan belum pernah ke Semarang sini. Kalau yang sama yang di depan itu sama istri babiku yang pertama, ya udah baiklah, saling menerima, saling memaafkan, meski masa lalu orang tua kita, ya terimalah, emang ini perjalanan hidup yang harus kita jalani. Terus semua tetanggaku pun udah tahu riwayat babeku itu seperti apa. Karena dulu orang terpandang, pasti setiap ada masalah sedikit kan pasti langsung ibarat seperti mercon duber. Nah, kertasnya menyebar kemana-mana. Ya itulah, setiap perbuatan yang kita lakukan tuh kita berusaha harus bisa menerima resikonya. Ya sempat juga akan 2 kali, yang satu resmi, 2 ya kekhilafan. mau ketawa bukan berarti apa ya, menghina atau melecehkan suatu hubungan ya. Iya enggak, mungkin itu dari kebodohanku waktu masih pelongo-pelongo lah intinya. Jadilah anakku yang kedua. Pertama resmi, kedua ya kekhilafan, dan jadi anakku yang kedua itu. Ini anakku yang kedua aja belum tahu, tapi sudah aku mulai buka sedikit demi sedikit untuk bisa berusaha menerima kenyataan. Semua orang tetanggaku pun sudah tahu. Ya aku kembali lagi, mungkin ini karma berlaku, mungkin ini karma bapakku. Dulu 3 perempuan, ya aku diberi cobaan seperti itu, ditinggal lari tanggung jawab. Kalau babeku nggak lari dari tanggung jawab ya. Aku tegaskan sekali lagi, kalau babeku tidak lari dari tanggung jawab. Nah, di situ aku berusaha sama anakku untuk membuka sedikit demi sedikit. Udah 13 tahun. Bapaknya itu belum pernah melihat wajahnya. Ya mungkin pernah, mungkin ngelilingi ya, aku nggak tahu, hanya curi-curi melihat mungkin ya. Aku buka clue. Ya mungkin suatu saat aku buka, karena apa? Ini realita kehidupan yang harus siap diterima. Makanya apa? Aku berusaha ya untuk memberitahukan segala sesuatu, ya meski nanti pelan-pelan untuk berusaha menerima anakku. Kalau yang pertama ini ya mungkin sama aku agak gimana ya, kurang begitu dekat karena mungkin satu cowok. Kedua, aku tuh pisah sama suamiku tuh 2003-2004. Itu kan anakku masih umur 3 tahun. Nah di situ anakku yang laki-laki ini bilang, ya namanya kawin muda kan pasti banyak perselisihan ya, percekcokan ya. Aku pisah ranjang, ya lama sih, sempat aku sampai 2010 tuh kalau nggak salah. Selang 7 tahun suamiku kan itu meninggal komplikasi. Kenapa? Nah terus di situ agak blank, ada sponsor Kanjeng Mami tadi. Nah di situ bisa ranjang selama 7 tahun. Ya selama jeda 7 tahun itulah aku ya dikatakan khilaf ya nggak khilaf, terserah kalian yang mau menilai apalah. Nah karena waktu itu belum mau ngurus surat perceraian tuh, belum punya biaya karena masih muda, dengan aku pun sendiri fokus sama
keluargaku ini yang masih nggak tahu jelas itulah. Yes, sebetulnya tuh kehidupan masa laluku tuh miris, yes, dilewati dan dijalani aja. Kalau kalian punya punya apa punya perjalanan hidup seperti aku, insya Allah pasti ada terminal keindahan. Oke, dan arti ke terminal keindahan ada waktu tempat kita untuk merasa bahagia, untuk kita bisa ya bergembiralah sama keluarga ya. Ini sedikit cerita masa laluku. Kalau kalian melihat video-videoku sekarang ini sama anak-anak ketawa, senyum, happy, ya di depan anak-anak pun aku harus tetap ceria, tetap memberi kenyamanan, memberi kebahagiaan, meski nggak munafik lah, aku sendiri kadang ya nyesek kalau mengingat masa lalu. Oke, tetap semangat buat kalian yang sudah mengalami cobaan hidup seperti aku dan belajar berusaha menerimalah masa lalu orang tua kalian ya. Meski bagaimanapun, sekejam apapun orang tua kalian kepada kita, belajarlah berusaha untuk menerima ya. Memang nggak mudah, ngomong tuh mudah, menjalaninya itu nggak gampang. Oke, aku percaya sama kalian pasti bisa.